Belajar seni budaya cek. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk tetap mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran seni budaya SMK kelas 10. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran serta kemudahan dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kompetensi dasar memahami konsep keindahan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami definisi keindahan, mampu mengidentifikasi estetika, mampu mengekspresikan perasaan keindahan, dan mampu mengklasifikasikan prinsip-prinsip keindahan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video berikut ini. Memahami konsep keindahan. A. Pengertian keindahan. Keindahan merupakan suatu sifat yang mengarah pada sesuatu yang elok. Hal seperti ini yang membuat rasa kagum dari seseorang muncul atas suatu karya, lingkungan, atau pemandangan di sekitarnya. Rata-rata manusia menunjukkan sikap terpesona ketika menghadapi sebuah karya yang indah. Pernyataan yang menyebutkan bahwa tidak semua orang memiliki kepekaan terhadap keindahan itu bisa dibilang benar juga loh. Namun, pada umumnya manusia mempunyai perasaan untuk menyukai sebuah keindahan. Dan berikut adalah batasan keindahan. Yang pertama ada makna keindahan objektif. Adalah suatu keindahan yang mengarah pada suatu objek tertentu, misalnya sebuah karya seni atau terhadap keindahan alam. Yang kedua, makna keindahan subjektif adalah suatu keindahan yang mengarah pada sisi yang menghayati keindahan tersebut. Contohnya, keindahan harus menimbulkan efek berupa rasa senang bagi si penikmat seni ataupun rasa kagum bagi seorang apresiator yang menikmati karya seni. Dan selanjutnya ada definisi keindahan menurut ahli. Definisi keindahan menurut Leo Tolstoy dari Rusia, beliau berpendapat bahwa keindahan adalah suatu yang mendatangkan rasa yang menyenangkan bagi indera penglihat atau tangkapan mata. Karena pada saat itu di Rusia belum ada istilah keindahan bagi cabang seni musik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai estetika atau teori tentang keindahan dan seni. Yang pertama ada pengertian mengenai estetika. Istilah estetika bermula dari istilah aesthetica yang pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Baumgarten pada tahun 1714 sampai 1762. Istilah ini berasal dari kata bahasa Yunani yaitu aesthetikos dan memiliki makna hal-hal yang diserap oleh panca indera. Lebih lanjut, estetika memiliki makna yaitu suatu cabang filsafat
yang memperhatikan atau berhubungan dengan gejala yang indah, baik yang ditemukan pada alam maupun pada karya seni. Dan yang selanjutnya ada perkembangan estetika. Perkembangan estetika akan selalu dihubungkan dengan sejarah kesenian melalui pengungkapan dan penguraian fakta-fakta objektif, seperti sejauh mana perkembangan dari evolusi bentuk-bentuk seni tradisional sampai ke seni modern, atau bagaimana sebuah karya seni dicermati dari berbagai aspek kesenian yang dipengaruhi oleh interpretasi psikologis penciptanya. Adapun perkembangan estetika ini terdiri dari yang pertama ada estetika klasik. Ketika kita membicarakan estetika klasik, maka salah satu tokoh yang patut untuk diperbincangkan adalah Plato. Plato menilai bahwa estetika ini sebagai mimesis mimesos. Menurut Plato, karya seni hanyalah sekedar tiruan atau disebut mimesis dari realitas atau kenyataan yang ada di dunia. Plato menekankan bahwa sesuatu yang asli adalah yang terdapat dalam gagasan semata. Karya yang murni yang berasal dari gagasan jauh lebih bersifat unggul, lebih baik, dan lebih indah daripada sesuatu yang nyata. Bahkan dalam tulisannya, Plato sangat memandang rendah seniman dan penyair. Selanjutnya ada estetika abad pertengahan. Pada abad pertengahan sekitar tahun 400 Masehi hingga 1500 Masehi disebut sebagai masa gelap atau Dark Age, karena pada masa ini agama Nasrani yang berpengaruh kuat pada masyarakat dan pemerintahan menciptakan aturan-aturan yang ketat yang menjadi belenggu bagi para seniman serta menjadi tembok penghalang kreativitas seniman dalam berkarya seni. Pada masa tersebut, gereja sangat menentang dan memusuhi kebebasan serta refleksi filosofis yang berkaitan dengan seni. Akhirnya, para seniman hidup hanya mengabdi dan bekerja untuk kepentingan gereja. Pengalaman estetis para seniman pun selalu dikaitkan dengan sisi religius dan kebesaran Tuhan. Tidak ada kebebasan di kalangan seniman untuk berekspresi. Gereja hanya beranggapan bahwa seni itu hanya memperjuangkan bentuk visual yang sempurna atau ideal dari dunia adikodati. Dan selanjutnya ada estetika pramodern. Perkembangan seni pada masa ini memasuki babak baru seiring dengan terjadinya revolusi industri di Eropa pada tahun 1750 sampai 1850. Pada masa pramodern merupakan masa kemunculan beragam aliran seni seperti aliran primitivisme, aliran naturalisme, dan dekorativisme. Selanjutnya ada estetika kontemporer. Istilah kontemporer pada estetika kontemporer terinspirasi dari maraknya perkembangan seni pada era pasca Perang Dunia Kedua. Di Indonesia, seni kontemporer berkembang seiring dengan semakin beragamnya teknik dan media yang digunakan untuk membuat karya seni, serta terjadinya percampuran antara praktik dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda
pandangan artistik, dan pilihan presentasi pada karya yang tidak terikat oleh batas ruang dan waktu. Seniman-seniman kontemporer biasanya mengeksplorasi identitas diri atau budaya sebagai tema dalam karyanya, serta melancarkan suatu pesan kritik terhadap fenomena tertentu dan permasalahan sosial yang sedang terjadi lewat karya-karyanya. Oke, next ada perasaan keindahan. Manusia merupakan individu yang sempurna, yang diberkahi kemampuan berpikir atau intelektual oleh Allah, atau dalam istilah ilmiahnya disebut Homo sapiens. Akan tetapi, manusia bukan hanya Homo sapiens, melainkan juga mempunyai kemampuan untuk merasakan dan mengindra sesuatu yang ada di sekitarnya atau lingkungannya. Apabila indera manusia merasakan sesuatu, efeknya adalah membuat manusia senang atau gembira, takut, sedih, dan sebagainya. Tentunya mungkin kalian juga pernah merasakan perasaan yang indah, perasaan yang berbunga-bunga. Nah, itulah yang dimaksud dengan perasaan keindahan. Adapun beberapa perasaan keindahan ini, diantaranya yang pertama ada kontemplasi. Kontemplasi adalah suatu proses bermeditasi, merenungkan, atau berpikir penuh dan mendalam untuk mencari nilai-nilai, makna, manfaat, dan tujuan atau niat suatu hasil penciptaan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang mungkin berkontemplasi dengan dirinya sendiri, benda-benda ciptaan Tuhan, atau dengan peristiwa kehidupan tertentu berkenaan dengan dirinya atau di luar dirinya. Selanjutnya ada ekstansi. Ekstansi bertujuan untuk merasakan dan menikmati sesuatu yang indah. Ekstansi dapat diartikan sebagai dasar dalam diri manusia untuk menyatakan, merasakan, dan menikmati sesuatu yang indah. Apabila kontemplasi dan ekstansi itu dihubungkan dengan kreativitas, maka kontemplasi itu faktor pendorong untuk menciptakan keindahan, sedangkan ekstansi merupakan faktor pendorong untuk merasakan, menikmati keindahan. Karena derajat atau tingkat kontemplasi dan ekstansi itu berbeda-beda antara setiap manusia. Tanggapan terhadap keindahan karya seni pun pasti berbeda-beda. Apabila kedua unsur tersebut digabungkan, akan tercipta penilaian yang indah. Keindahan yang didasarkan pada selera seni juga didukung oleh faktor kontemplasi dan ekstansi. Next, ada nilai ekstrinsik, yaitu sifat baik dari suatu benda sebagai alat atau sarana pendukung untuk hal lain, atau instrument or contributory. Jadi, dengan demikian, nilai ini dapat dikatakan sebagai nilai yang bersifat sebagai alat pembantu atau alat pendukung. Contohnya, dalam bentuk lagu yang terdiri dari ritme, melodi, tangga nada, lirik, dinamika, ekspresi, itu saling mendukung satu sama lainnya. Dan yang kedua, ada nilai intrinsik, yaitu nilai yang dimiliki suatu benda dalam dirinya sendiri, atau nilai yang melekat pada suatu benda atau makhluk. Contohnya, pesan pada lagu yang ingin disampaikan pada pendengar melalui lagu itu sendiri. Wah, gak kerasa ya kita sudah sampai pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu pembahasan mengenai prinsip-prinsip keindahan.
Dan yang pertama ada prinsip kesatuan atau dalam istilah lain disebut dengan the principle of unity. Jadi, dalam prinsip ini unsur-unsur seni yang baik akan menyatu padu, tidak terpencar atau berantakan. Sebelumnya, prinsip ini merupakan prinsip kesatuan dalam keanekaan atau dalam istilah lainnya disebut dengan unity in variety. Dan yang kedua, ada prinsip keseimbangan atau dalam istilah lain disebut dengan the principle of balance. Prinsip keseimbangan adalah prinsip yang menyelaraskan unsur-unsur yang saling berlawanan atau saling bertentangan. Penerapan prinsip keseimbangan membuat unsur-unsur yang tampaknya bertentangan menjadi unsur yang saling memerlukan dan secara bersamaan menciptakan suatu harmoni yang utuh. Selanjutnya, ada prinsip penekanan atau the principle of emphasis. Jadi, prinsip penekanan atau pusat perhatian objek dalam suatu karya adalah objektivitas karya yang dibuat berdasarkan prioritas utama. Dan yang keempat, ada asas variasi pada tema atau istilah lainnya disebut dengan the principle of thematic variation. Pada setiap karya seni, tentunya seniman akan menciptakan semacam tema tertentu dari karyanya yang akan dikembangkan dan disempurnakan terus-menerus pada penciptaan karya-karya seni selanjutnya. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepuasan yang tetap dan tidak menimbulkan kebosanan. Jadi supaya nggak boring, diciptakanlah asas variasi pada tema ini. Selanjutnya nomor 5, ada prinsip proporsi atau dalam istilah lainnya disebut dengan the principle of proportion. Jadi proporsi adalah kesan perbandingan yang ideal, pantas atau sesuai antara unsur-unsur objek yang satu dan yang lainnya dengan menggunakan pertimbangan matang dalam suatu kesatuan unsur karya seni. Dan yang terakhir, ada prinsip keselarasan atau dalam istilah lain disebut dengan the principle of harmony. Prinsip keselarasan merupakan prinsip yang mengikat unsur-unsur dalam keseluruhan prinsip keindahan. Dalam karya seni yang rumit, terkadang terdapat satu unsur yang memegang kedudukan yang paling penting. Prinsip keselarasan ini bertujuan memberikan kesan kesesuaian antara unsur yang satu dan unsur yang lainnya. Itulah tadi pembahasan mengenai konsep keindahan yang selalu berkaitan erat dengan seni. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini semakin bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Thanks for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.